Apa bedanya silase, fermentasi, hay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkembangan usaha di bidang peternakan tidak dapat lepas dari ketersediaan pakan yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. Pakan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam beternak. Proses penyimpanan dan pengolahan pakan hijauan diperlukan dalam persiapan menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, seperti masa paceklik dan musim kemarau. Selain itu, proses ini juga diperlukan untuk pengembangan usaha peternakan. Proses ini dilakukan dari saat bahan pakan dipanen hingga menjadi ransum yang siap diberikan kepada ternak. Nah, pada cakap-cakap Saung Doka yang keempat dengan Bang Hengki, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2021, kita membahas sedikit tentang penyimpanan dan pengolahan pakan, yaitu silase, fermentasi, dan hay. Berikut kami tampilkan kembali. Kemudian yang silase, fermentasi, sama hay. Ini ketiga-tiga aja ini sebenarnya metode penyimpanan bahan makanan. Iya bang. Nah, metode penyimpanan bahan makanan yang biasanya kita ini kalau musim panen melimpah, tapi di saat musim kemarau kita kesulitan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau rumput di kita ini punya kelebihan kekurangan. Nah, hijauan di tempat kita ini biasanya proteinnya kurang. Jadi kita butuh banyak hanya untuk asupan proteinnya yang sedikit. Jadi harus makan banyak supaya terpenuhi. Yang kedua, miskin mineral sama vitamin. Jadi perlu kita tambah mineral dan vitamin, terutama mineral Ca, P, Mg, Mn. Itu biasa komplit sama itu, terutama kalau kita di daerah yang lokasinya di kebun sawit. Nah, di Angon di kebun sawit itu biasanya rumputnya kekurangan Ca sama Mg. Jadi gak heran kalau rata-rata itu nanti induknya namanya saddleback horse namanya. Jadi punggungnya seperti saddle kuda. Nah, itu salah satu indikator kalau pernah kekurangan kalsium. Jadi perlu jadi perhatian kalau Bapak Ibu punya ternaknya yang punggungnya agak melengkung seperti sadel kuda. Nah, itu biasanya dulu mungkin atau bisa juga kejadian lagi deprok dia karena dia mengambil kalsium yang tidak di tulang belakang, terutama induk yang menyusui. Kemudian kalau hijauan kita tanpa diolah itu biasanya banyak terbuang, Pak. Ya. Karena susah dicerna, ternaknya pilih-pilih. Jadi yang dipilih hanya yang daun muda saja, hanya yang gampang dicerna saja. Jadi kalau batang-batangnya biasanya harus kita chopper lagi supaya dia mau makan dan nggak pilih-pilih. Nah, itu salah satu kekurangan hijauan kita, makanya perlu kita satu silase, fermentasi, sama hay. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di kandungan airnya saja dia, Pak Dok. Kalau silase itu biasanya hasil sisa pertanian yang justru kadar airnya harus kita kurangi. Nah, ini biasanya rumput odot. Itu kan kadar airnya masih tinggi, jadi perlu kita kurangi. Dengan cara diapakan? Diangin-anginkan saja. Kemudian kayak daun singkong. Nah, ini kadar airnya masih tinggi, jadi perlu kita angin-anginkan. Nah, prinsipnya macam mana? Ya, yang penting dia dimasukkan ke dalam wadah, kedap udara, cukup. Biasa prosesnya sekitar 4-5 hari selesai. Nah, salah satu tandanya silase kita berhasil, warnanya keemasan, baunya seperti tape, dan ternak mau makan. Tidak. Kelemahan silase tadi, kalau misalnya ini kita buka dan tidak habis, biasanya dia terkontaminasi oksigen yang terjadi malah proses pembusukan. Iya bang. Nah, yang terjadi dia malah jadinya gelap. Ya, sebaiknya memang tidak diberikan pada ternak kalau sudah seperti itu, karena risikonya ada walaupun dia sifatnya nanti jangka panjang. Itu kalau silase. Umumnya juga silase bisa ditambah sama dedak. Nah, itu kurang lebih sekitar dedak 3%, Pak Dok. Jadi kalau Pak Dokter bikin 100 kilo, nanti bisa dedaknya 3%. Kemudian masih bisa ditambah bungkil sawit atau bungkil kelapa 3%.
molasesnya sekitar 1-3% Pak Dok. Iya Bang. Nah, jadi itu tadi silase sedikit, kemudian fermentasi. Nah, kalau fermentasi ini biasanya ini kita pakai bahan pakan yang serat kasarnya tinggi. Contohnya jerami padi, jerami kacang tanah, dan ini perlu penambahan air karena terlalu kering. Nah, penambahan airnya mungkin sekitar 40%. Jadi kalau cilase tadi tidak perlu tambah air. Nah, kalau fermentasi kita perlu tambah air. Perlu tambah air. Supaya proses fermentasinya terjadi. Nah, untuk fermentasi sendiri bisa ditambah macam-macam bakteri starter. Bisa dia bakteri Ragitape, bisa dari lactobacillus, bisa atau sudah yang jadi, misalnya kita beli langsung E4, atau kita beli dia yang Starbio, macam-macam produknya Pak Dok. Kalau tapi prinsipnya probiotik memang perlu ditambah air, ya. Kalau probiotik Bang? Probiotik sama aja, itu kan merek dagang aja. Probiotiknya macam-macam, terserah ya. Nah, cuman kalau fermentasi prinsipnya dia perlu ditambah air karena terlalu kering. Iya Bang. Nah, kemudian yang terakhir hay. Nah, kalau hay ini beda lagi. Hay ini memang tanaman yang mau kita jadikan bank pakan dipanen sebelum berbunga. Nah, jadi ini tanaman produktif kalau hay ini. Ya, Bang. Biasanya jenisnya sorghum. Sorghum itu kalau nggak salah kalau kita cantel namanya. Bapak Ibu mungkin ada yang tahu cantel gitu kali ya. Sorghum, cantel, terus apalagi ya, barley, gandum. Nah, itu biasanya dibuat jadi hay sebelum berbunga dia. Nah, hay sendiri nanti bisa dibentuk sebagai silase atau dia haylage. Nah, hay silase namanya kalau masih basah. Tapi kalau kering bisa ditambah air. Jadi hay ini intinya dia sumber makanan yang produksinya tinggi dan memang ditanam untuk makanan ternak. Bagaimana? Sudah paham? Mari terus doa dan dukung kami. Salah satunya dengan cara subscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng sehingga kami semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait dunia peternakan. Ikuti terus info-info dari kami yaitu di Facebook dan Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat.